wa ta'ala. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu judul, yaitu akhlakul karimah dalam kehidupan di dunia ini. Mana Pak Ari? Belum muncul Pak Ari. Ini. Ayo memahami akidah dan akhlak yang berada di MTS Bina Insani. Mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa memahami dan bisa mengerti apa yang kami sampaikan dan bisa diterapkan di sekolah dan maupun di rumah ataupun di masyarakat. Mudah-mudahan itu ya. Langsung saja untuk yang kedua, next Pak Ari. Akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut. Kita petakan, next. Ada 4 diagram, yaitu ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Ikhlas artinya kita selalu lillahi ta'ala. Hidup kita lakukan sebagaimana apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kita syukuri apa yang ada, jangan mensyukuri kalau ada saja. Kemudian taat, kita selalu mentaati perintahnya Allah, taat mentaati perintahnya orang tua, Rasulnya, guru, baik pimpinan, ati Allah, ati Rasul, ati ulil amri. Ini taat. Kemudian khauf. Khauf itu artinya sedikit kami sampaikan, yaitu takut kepada Allah, takut ketika kita selalu berbuat salah. Kemudian bertaubat. Bertaubat yaitu kita mau bertaubat kepada Allah, artinya apa? Kita berhenti dari perbuatan maksiat dan memperbaiki apa yang harus kita lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu anakku sekalian. Next, Pak Ari. Pengertian ikhlas. Jadi ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu. Ikhlason, yang berarti tulus hati. Anak-anakku, ikhlas menurut istilah yaitu mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ikhlas. Kalau orangnya pelakunya yaitu disebut dengan mukhlis. Sifat ikhlas memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah. Itu sifat ikhlas. Jadi kita harus belajar untuk memurnikan. Kita belajar dari rumah walaupun pakai Zoom, kita belajar menjadi sifat ikhlas. Ikhlas kita untuk melakukan walaupun kita Zoom, belum bisa tatap muka. Kemudian kita juga ikhlas dalam menerima segala sesuatu hal yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat ataupun itu cobaan atau peringatan dan lain sebagainya. Kemudian amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Kalau kita beramal tanpa ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amal perbuatan kita. Jadi mari kita belajar untuk selalu ikhlas untuk melakukan apa yang kita aktivitaskan. Berikutnya Pak Ari, next. Beribadah, ciri-ciri perilaku ikhlas. Ya, perlu diperhatikan, kalau kita sudah memiliki ciri-ciri ini, berarti kita termasuk insya Allah orang-orang yang selalu ikhlas. Yang pertama adalah beribadah dan beramal baik hanya karena Allah. Ini perlu digarisbawahi
Karena saat ini masih ada contoh kita sudah katanya ikhlas. Kalau menuntut ilmu, kita riyadhah, puasa, Senin, Kemis, itu jangan karena kita ingin pinter, atau kita ingin cerdas, atau kita ingin sesuatu, tapi karena beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah meridhai apa yang kita inginkan. Itu yang perlu harus kita perhatikan. Itu disebut dengan beramal baik karena Allah. Kemudian yang kedua, bersyahadah secara sembunyi-sembunyi, baik itu ikhlas secara terang-terangan mau bersembunyi, kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak bangga dipuji orang lain, karena sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau dipuji merasa bangga, sesungguhnya engkau itu dijerumuskan dalam nerakanya Allah. Dan ketika engkau dihina oleh manusia, maka sesungguhnya engkau adalah dimasukkan surganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sadari, mari kita terapkan pada diri kita. Kalau kita dipuji, jangan terlalu sombong, dan kita jangan terlalu untuk membanggakan diri. Tapi kalau kita dihina, jangan kecil hati, karena sesungguhnya penghinaan itu adalah pelajaran yang terbaik untuk kita, agar kita mampu untuk introspeksi pada diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Jadi anak-anakku semuanya, kalau kita berbuat baik, kita jangan selalu mengingat, oh kemarin saya sudah mengasihi orang itu sekian. Ataupun bahkan yang masih banyak kita dengarkan adalah ketika kita beramal selalu kita umumkan. Maka Sayyid Al-Imam Athaillah Askandari mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan, engkau kalau mendohirkan, menunjukkan sebuah amalanmu, maka amalanmu akan hangus bagaikan kapas yang terbakar oleh api. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ayo kita belajar. Amal baik yang kita lakukan jangan kita ingat-ingat, tapi amal jelek yang kita lakukan, ayo kita mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita perbaiki. Next, Pak. Cara-cara berperilaku ikhlas. Ini nak, cara-caranya bagaimana? Yang pertama adalah menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Ini kunci diterimanya amal. Yang pertama adalah menyadari, kita harus sadar kalau kita itu melakukan tidak karena Allah, tidak ikhlas, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Kemudian yang kedua adalah melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Karena masih banyak di kita ini, kalau ada pimpinan seakan-akan baik, kalau ada bapak ibu guru seakan-akan baik, kalau ada bapak ibu yang ada mengawasi, kita seakan-akan baik, maka orang yang seperti itu adalah pendusta. Katanya Rasulullah mengatakan, idza qala al-abdu inni akhafu minanar walam yakhufa anidunub fahuwa kadzibun ghairu ta'ib. Kalau orang yang seperti itu, kata Rasulullah, dikatakan ada seorang hamba yang mengatakan, aku ini takut masuk neraka, akan tetapi tidak berhentinya untuk berbuat maksiat, maka orang itu sesungguhnya berdusta pada dirinya sendiri dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita jangan buat topeng. Kalau baik, ayo kita lakukan baik. Kalau kita salah, ayo kita mengakui kesalahan dan kita perbaiki kesalahan itu. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah melatih diri beramal baik, tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Ini penting anak-anakku.
Kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kita bisa dan kita mampu menjadi orang yang hebat. Kita bisa menjadi orang yang baik. Karena apa? Melatih diri beramal baik itu agak sulit untuk mengimplementasikan pada saat ini tanpa mengharap keuntungan pribadi. Nah, makanya kalau kita mampu dan bisa, pasti kita akan menjadi pribadi yang baik untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, ayo kita latih. Selalu berlatih agar sifat-sifat kesombongan kita, sifat-sifat tomak kita, sifat-sifat pengharapan kita terhadap makhluk selalu hilang dalam benak kita dan menjadi orang yang mukhlis. Kemudian yang keempat yang kita harus lakukan adalah menjauhi sifat-sifat ananiah atau egois thinking, tamak, bakhil, dan takabur. Ini penting anak-anakku karena di dalam hadis diterangkan ada 4 sifat yang tidak akan bisa membuat bahagia seseorang itu ketika di situ orang itu memiliki satu sifat egois, kemudian tamak, bakhil, dan takabur. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, ayo coba kita belajar. Kalau kita memecahkan masalah, kita bermusyawarah dengan enak, jangan mementingkan dirinya sendiri atau memenangkan dirinya sendiri agar disetujui usulnya atau idenya, maka itu disebut dengan orang yang egois. Orang egois tidak akan bisa membahagiakan pada dirinya maupun golongannya, akan tetapi akan menghancurkan dirinya dan golongannya. Kemudian tamak. Tamak itu mengharapkan pemberian orang lain. Jangan selalu kita mengharapkan pemberian orang lain. Kalau kita seumpama nanti pada waktu tatap muka orang tua tidak mengasih uang saku, kita berangkat semampu kita. Kalau rumah kita dekat, kita jalan kaki. Kalau rumah kita mungkin ada 1 kilo, 2 kilo, coba kita belajar untuk jalan kaki, ikhlas. Walaupun orang tua tidak mengasih, tetap kita ikhlas untuk beramal, kita ikhlas untuk menuntut ilmu. Kemudian bakhil, jangan menjadi orang yang medit, jangan orang yang bakhil, karena al-bakhilu qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Medit, bakhil, kikir itu mendekatkan dekat dari neraka tapi jauh dari surga. Kemudian jangan takabur. Rasulullah menyampaikan, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibri la yadkhulul jannah. Jangan sekali-kali dirimu di dalam jiwamu, di dalam hatimu kau penuhi dengan takabur. Rasulullah mengatakan walaupun setitik tinta yang ada di dalam hatimu ada takabur, maka la yadkhulul jannah, kamu tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin cara-cara yang harus kita lakukan agar kita mampu dan bisa menjadi orang yang ikhlas. Next. Contoh-contoh perilaku ikhlas. Nah, ini bisa diperhatikan kita anak-anakku semuanya, kita sering baksos dan alhamdulillah ini kayaknya ke SD negeri ini ya. Kita juga ikut baksos ke sana. Apa yang kita harus lakukan? Contoh-contoh perilaku ikhlas itu setiap hari, ini contohnya ya, setiap hari Marwah membantu ibu berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharap imbalan dan pujian dari siapapun. Loh, ikhlas. Kamu ya gitu, kalau di rumah ibu atau bapak lagi sibuk, terus ibu mungkin kondisinya lagi mencuci baju, coba kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak mau menyapu halaman rumah, ngepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Ini kalau kamu lakukan, walaupun pekerjaan yang seringan itu, maka ini merupakan contoh perilaku yang ikhlas. Kemudian contoh yang kedua, Pak Hasim seorang dermawan. Ia rajin bersedekah
tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah. Ini adalah contoh juga. Kita sering lihat anak-anakku semuanya kalau hari Jumat ada Jumat berkah. Ada di masjid itu kadang ada snack, ada makanan, ada minuman. Nah, mereka-mereka itu tanpa menyebutkan dirinya memberikan dengan tulus hati karena mereka mendapatkan menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian dampak positif berperilaku ikhlas. Dampaknya, endingnya kalau kita mau berbuat ikhlas, apa yang kita dapatkan, Nak? Satu adalah perasaan nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah. Kalau kita sudah ikhlas, tenang, aman, nyaman. Kemudian yang kedua adalah terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Maka ini bisa kita terapkan anak-anakku semuanya. Kita kalau di rumah waktunya sholat, ayo kita langsung sholat. Jangan kita menunggu orang tua nyuruh, tapi kita lakukan. Itu berarti dampak orang itu memiliki jiwa-jiwa yang ikhlas atau orang itu selalu melakukan kegiatan yang ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah dampaknya kalau kita mau ikhlas, dampak positifnya adalah menjadikan orang lain nyaman berteman dengannya karena orang lain mengetahui amalannya yang tidak mengharap pamrih. Jadi orang lain, teman kita akan nyaman, tenang, santai gitu. Karena kita sudah termasuk orang yang ikhlas di mata mereka, maka kita akan jadikan teman mereka teman yang nyaman, teman yang enak, dan teman yang dapat kita buat sharing. Berikutnya Pak, next. Kemudian yang kedua itu adalah taat. Tadi ikhlas, kemudian taat. Taat berasal dari bahasa Arab ta'ah. Ya, ta'ah yati'u ta'atan. Yang berarti setia, tunduk dan patuh, anak-anakku. Ini yang harus kita lakukan. Taat menurut istilah, menurut bahasa, menurut etimologi, mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Apa mentaati segala perintah yang telah disepakati? Kalau kita orang muslim, mukmin, maka kita taat, ya harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Makanya kemudian kalau kita orang yang mukmin harus taat juga kepada apa? Yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri. Pimpinan kita juga. Kalau kita sekolah maka harus kita taat pada di sekolahnya. Aturan sekolah seperti apa? Contoh yang kita semuanya sudah menandatangani di pernyataan yang ada di formulir yang bermaterai, itu adalah contoh dari taat kita kepada sekolah dan taat kita kepada Bapak Ibu guru dan taat kita kepada pimpinan yaitu Kepala Sekolah MTS Bina Insani. Kemudian taat kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini taat. Maka kalau kita disuruh aqimus sholat, dirikan sholat, ayo kita lakukan sholat dengan ikhlas tanpa disuruh. Itu berarti taat. Terus kemudian kita mentaati Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayo kita bertaat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita membaca sholawat kepada Rasul. Nah, kita belajar di rumah membaca sholawat. Jangan kita perbanyak,
hati kita tanpa bersolawat, akan tetapi dipenuhi dengan lagu-lagu yang tidak memiliki makna ketaatan kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap mukmin wajib taat kepada Allah, Rasul dan pimpinannya. Yang sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya Pak Ari, next. Ciri-ciri perilaku taat anak-anakku. Nah, ini patuh, ciri-cirinya adalah patuh pada peraturan yang ada, baik yang bersumber dari agama maupun masyarakat dan sekolah. Makanya hari ini kita Zoom ini juga taat kepada pimpinan. Siapa? Yaitu liulil amri. Karena pemerintah jangan sampai hari ini masih PPKM kita bertatap muka. Berarti ini adalah ciri-ciri kita sebagai orang yang taat kepada pemerintah. Makanya di sini diserangkan peraturan, baik itu peraturan dari Allah, peraturan dari Rasul, maupun dari peraturan dari pemerintah. Kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas. Ini ciri-ciri orang yang taat. Gimana kalau kita disuruh Zoom hari ini, ya kita Zoom. Kalau di hari ini disuruh untuk membuat prakarya apa oleh Bapak Ibu guru yang lain, kita lakukan. Tanpa harus kita disuruh dan diperintah oleh orang tua. Kemudian tidak menuntut lebih daripada hak yang dimilikinya. Itu adalah termasuk taat. Contoh, hari ini adalah kita sebagai siswa atau siswi, maka jangan menuntut orang tua. Contoh, untuk dibelikan rumah, belikan sepeda motor, belikan laptop atau HP yang mahal. Enggak. Kita kalau ciri-cirinya orang taat adalah tidak menuntut lebih daripada hak yang dimilikinya. Makanya gunakan apa yang ada, manfaatkan yang apa yang ada. Next. Hari. Cara-cara berperilaku taat. Oke, waktunya tinggal 10 menit nak ya. Nanti bisa dibaca sendiri, agak singkat, cepat karena Zoom kita dibatasi oleh waktu. Maka ini saya percepat. Cara-cara perilaku taat, tidak tertunda. Oh, di mana Pak Ari? Tidak menunda-nunda waktu sholat, nak, cepat. Nah, ini ciri-cirinya: menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, bergaul dengan orang-orang yang teratur ibadahnya dan baik perbuatannya, melatih diri menaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri, melatih diri mentaati nasihat orang tua diri di rumah dan guru di sekolah. Next, karena waktunya sangat singkat. Langsung contoh-contoh perilaku taat. Nah, ini taat kepada Allah. Amat selalu sholat 5 waktu tepat waktunya. Taat menjalankan perintah pimpinan. Pak Amir yang gigih, yang selalu mematuhi peraturan atasannya. Taat menjalankan tata tertib sekolah. Nah, ini contohnya siswa adalah sasabil. Ini sasabil melakukan disiplin dan hal ketika masuk sekolah tepat waktu, mengikuti proses belajar, mengajar, mengerjakan PR, tugas, dan lain sebagainya. Next. Dampak positifnya apa? Yaitu perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapatkan kepercayaan diri orang lain karena terbiasa hidup taat. Kemudian yang ketiga adalah hidupnya lebih teratur, jauh dari sifat tidak teratur. Kemudian yang keempat, jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Amin. Kemudian next.
Pengertian khauf. Khauf adalah berasal dari bahasa khaufa ya khaufu khaufan. Artinya adalah takut. Takut dalam arti istilah atau khauf dalam arti istilah adalah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Next. Ciri-ciri perilaku khauf, ciri-cirinya adalah merasa takut kepada Allah, merasa amal baiknya belum tentu diterima oleh Allah, berhati-hati dalam berkata dan bersikap, ibadahnya semakin hari semakin baik. Next. Pak Ari, waktunya kurang 5 menit. Cara-cara memiliki rasa khauf adalah meningkatkan ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan yang telah dilakukan, dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Ini kalau ciri-ciri orang memiliki khauf. Banyak mengoreksi diri sendiri, tidak mengoreksi orang lain. Berani berpikir, bersikap, dan bertindak benar karena Allah. Next. Contoh perilaku khauf. Nah, ini contoh perilaku khauf adalah Ahmad, anak yang rajin sholat 5 waktu, walaupun karena kerap kali diajak bermain temannya. Terus next. Yang ketiga. Nggak bisa, Pak Ari? Oke. Dampak positif. Nah, bisa dibaca sendiri, nak ya. Oke, next. Langsung Pak Ari. Pengertian taubat. Taubat, tabah, yatubu, taubatan. Nah, ini berasal dari bahasa Arab, tabah, yatubu, taubatan. Artinya, rujuk atau kembali. Taubat menurut istilah kembali ke jalan Allah yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu kembali. Nah, ini yang disebut dengan taubat. Kemudian taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut taubatan nasuha. Seperti perintah Allah dalam surat At-Tahrim diterangkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asya rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Ini adalah ayat yang mendasari kita bertaubat. Kemudian ciri-ciri orang yang bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian menghentikan perbuatan dosa itu, kemudian semakin tekun beribadah dan beramal soleh. Kemudian terakhir adalah berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Next. Ciri-ciri orang yang bertaubat, menyesali perbuatan, kemudian yang telah dilakukan, dosa-dosa maksudnya, kemudian menghentikan perbuatan dosa itu, semakin tekun beribadah dan beramal soleh. Kemudian yang keempat adalah berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Ini ciri-ciri berperilaku bertaubat, cara-cara berperilaku bertaubat. Apa yang kita lakukan? Satu, yaitu kok dicoret-coret, Pak? Lanjut. Menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Ini adalah cara-cara berperilaku bertaubat.
pasti. Rajin berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Banyak introspeksi diri, tidak mengintrospeksi orang lain, tapi introspeksi diri sendiri. Banyak beristighfar kepada Allah, artinya membaca Astaghfirullahaladzim. Kemudian memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Next. Nah, ini contoh perilaku taubat. Rama menolak permintaan ibunya yang menyuruh beli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian dengan segera Rama meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ini adalah contoh perilaku bertaubat. Nah, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita mampu dan bisa melakukan amal budi pekerti atau akhlakul karimah yang 4 tadi, dan kita menjadi orang yang baik, hebat, dan membanggakan, dan khususnya kita semua mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang soleh solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Akhiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang disampaikan oleh Pak Baru, itu luar biasa. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Juga kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Barudin. Terima kasih anak-anak untuk Zoom hari ini. Jangan lupa besok kita